Selamat datang di Sorex Motivation, tempat di mana Anda menemukan kekuatan untuk meraih impian Anda. Di channel ini, kami berkomitmen untuk memotivasi dan menginspirasi Anda dengan ide-ide dan strategi yang telah terbukti efektif dari para ahli dan pemikir sukses. Setiap video adalah langkah Anda menuju kesuksesan pribadi dan profesional. Jadi, siapkan diri Anda untuk mendapatkan tips, teknik, dan cerita yang akan membangkitkan semangat dan mendorong Anda mencapai tujuan Anda. Memulai. Saya harap saya bisa mengatakan bahwa memperoleh kekayaan itu mudah bagi saya, tetapi ternyata tidak. Jadi menanggapi pertanyaan, bagaimana saya mulai? Saya menawarkan proses pemikiran yang saya jalani dari hari ke hari. Sungguh mudah menemukan transaksi-transaksi besar. Saya menjanjikan itu pada Anda. Itu seperti naik sepeda. Setelah sedikit tertatih-tatih, ini hanyalah soal kecil. Tetapi bila menyangkut masalah uang, ini adalah ketetapan hati untuk menjalani ketertatihan itu yang merupakan salah pribadi. Untuk menemukan transaksi seumur hidup yang bernilai jutaan dolar menuntut kita untuk mendayagunakan kejeniusan finansial kita. Saya percaya masing-masing dari kita memiliki kejeniusan finansial dalam diri kita. Masalahnya, kejeniusan kita terbaring tidur, menunggu untuk dibangunkan. Terbaring tidur karena kebudayaan kita telah mendidik kita untuk percaya bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Itu telah mendorong kita untuk mempelajari suatu profesi sehingga kita dapat bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi tidak berhasil mengajarkan pada kita bagaimana mempunyai uang yang bekerja untuk kita. Itu mengajar kita untuk tidak khawatirkan masa depan finansial kita, perusahaan kita atau pemerintah akan mengurus kita bila masa kerja kita telah selesai. Akan tetapi, anak-anak kitalah, karena dididik di dalam sistem sekolah yang sama, yang akan membayar itu semua. Pesannya adalah tetap bekerja keras, memperoleh uang dan membelanjakannya, dan ketika kita kekurangan uang, kita dapat selalu meminjam lebih banyak. Sayangnya, 90% dunia barat memeluk dogma di atas. Alasannya hanya karena lebih mudah untuk mendapatkan sebuah kerjaan dan bekerja untuk uang. Jika Anda tidak tergolong orang seperti itu, saya menawarkan pada Anda 10 langkah berikut ini untuk membangkitkan kejeniusan finansial Anda. Saya sekadar menawari Anda langkah-langkah yang secara pribadi telah saya lakukan. Jika Anda mau mengikuti beberapa di antaranya, bagus. Jika Anda tidak mau, ciptakanlah langkah Anda sendiri. Kejeniusan finansial Anda cukup pandai untuk membuat daftarnya sendiri. Selagi di Peru, kepada seorang penambang emas berumur 45 tahun, saya bertanya bagaimana dia begitu yakin menemukan tambang emas. Dia menjawab, ada emas di mana-mana. Kebanyakan orang tidak dilatih untuk melihatnya. Dan saya akan mengatakan itu benar. Dalam real estate, saya dapat keluar masuk dalam sehari dengan 4 atau 5 transaksi potensial yang besar, sementara rata-rata orang akan keluar dan tidak mendapatkan apapun, sekalipun melihat di lingkungan yang sama. Alasannya adalah mereka tidak meluangkan waktu untuk mengembangkan kejeniusan finansial mereka. Saya menawarkan pada Anda 10 langkah berikut sebagai proses untuk mengembangkan kekuatan Anda yang diberikan Tuhan. Kekuatan yang hanya dapat dikendalikan oleh Anda. 1. Saya membutuhkan alasan lebih besar dari pada realitas, kekuatan jiwa, semangat. Jika Anda
Menanyai kebanyakan orang apakah mereka ingin menjadi kaya atau merdeka secara finansial, mereka akan mengatakan, ya. Tetapi kemudian mereka harus berhadapan dengan realitas. Jalan tampaknya terlalu panjang dengan terlalu banyak bukit untuk didaki. Lebih mudah untuk bekerja saja untuk mendapatkan uang dan menyerahkan kelebihannya pada broker Anda. Saya pernah bertemu seorang wanita muda yang mempunyai impian untuk berenang bagi tim Olimpiade Amerika. Realitasnya ada. Dia harus bangun setiap jam 4 pagi untuk berenang selama 3 jam sebelum pergi ke sekolah. Dia tidak berpesta dengan temannya pada hari Sabtu malam. Dia harus belajar dan mempertahankan rankingnya, persis seperti setiap orang lainnya. Ketika saya bertanya padanya apa yang mendorongnya dengan ambisi dan pengorbanan yang luar biasa seperti itu, dia hanya jawab, saya melakukannya untuk diri saya sendiri dan orang-orang yang saya cintai. Cintalah yang membuat saya mengatasi rintangan dan pengorbanan. Suatu alasan atau tujuan adalah kombinasi dari keinginan dan bukan keinginan. Ketika orang bertanya pada saya, apa alasannya? Ingin menjadi kaya, itu adalah kombinasi dari ingin dan tidak ingin. Saya menyebut beberapa. Pertama, tidak ingin, karena itu menciptakan keinginan. Saya tidak ingin bekerja seumur hidup. Saya tidak ingin apa yang diidam-idamkan oleh orang tua saya, yaitu keamanan kerja dan sebuah rumah di pinggiran. Saya tidak suka menjadi karyawan. Saya benci bahwa ayah saya selalu tak sempat menonton permainan sepak bola saya karena dia terlalu sibuk bekerja untuk karirnya. Saya membencinya ketika ayah saya bekerja keras seumur hidupnya dan pemerintah mengambil sebagian besar hasil kerjanya pada saat kematiannya. Dia bahkan tidak dapat mewariskan hasil kerja kerasnya ketika dia meninggal. Orang kaya tidak melakukan itu. Mereka bekerja keras dan mewariskannya pada anak-anak mereka. Sekarang soal ingin. Saya ingin bebas untuk berwisata keliling dunia dan menikmati gaya hidup yang saya sukai. Saya ingin melakukan hal ini ketika usia saya masih muda. Saya ingin bebas. Saya ingin mengendalikan waktu dan hidup saya. Saya ingin uang bekerja untuk saya. Itulah alasan-alasan emosional saya yang paling dalam. Apa alasan? Alasan Anda? Jika alasan itu kurang kuat, maka realitas jalan di depan mungkin lebih besar daripada alasan-alasan Anda. Saya telah kehilangan uang dan sudah melangkah mundur berkali-kali, tetapi alasan emosional yang dalam itu membuat saya tetap tegar dan melangkah maju terus. Saya ingin bebas pada umur 40 tahun, tetapi saya baru capainya pada umur 47 tahun dengan banyak pengalaman belajar di sepanjang jalan. Seperti kata saya berharap dapat mengatakan bahwa itu mudah. Itu tidak mudah, tetapi itu juga tidak sulit. Namun tanpa alasan atau tujuan yang kuat, apapun dalam hidup ini adalah sulit. Jika Anda tidak mempunyai alasan kuat, tidak ada gunanya membaca. Lebih lanjut kesannya seperti lalu banyak kerja keras. 2. Saya memilih tiap hari, kekuatan pilihan. Inilah alasan utama orang ingin hidup dalam sebuah negara bebas. Kita inginkan kekuatan atau kekuasaan untuk memilih. Secara finansial, dengan setiap rupiah yang kita peroleh di tangan
kita, kita mempunyai kekuatan untuk memilih masa depan kita untuk menjadi kaya, miskin, atau kelas menengah. Kebiasaan kita habiskan dengan berbelanja, mencerminkan siapa diri kita. Orang miskin hanya memiliki kebiasaan menghabiskan, membelanjakan yang buruk. Keuntungan yang saya miliki sebagai seorang bocah adalah bahwa saya senang bermain monopoli secara konstan. Tidak seorang pun memberitahu monopoli hanya untuk anak-anak, jadi saya tetap mainkan permainan ini sampai dewasa. Saya juga mempunyai orang ayah yang kaya yang menunjukkan pada saya perbedaan antara aset dan liabilitas. Maka di masa lalu, sebagai seorang anak kecil, saya memilih untuk menjadi kaya, dan saya tahu yang harus saya lakukan hanyalah belajar untuk memperoleh aset real. Sahabat terbaik saya, Mike, mewarisi kolom aset dari ayahnya, tetapi dia masih harus memilih belajar untuk menjaga dan memeliharanya. Banyak keluarga kaya kehilangan aset mereka dalam generasi berikutnya hanya karena tidak ada seorang pun yang dilatih untuk menjadi pengelola yang baik atas aset mereka. Kebanyakan orang memilih untuk tidak menjadi kaya. Bagi 90% penduduk, menjadi kaya adalah terlalu banyak pertikaian. Maka mereka menciptakan perumpamaan yang berbunyi, saya tidak tertarik pada uang. Atau, saya tidak akan pernah jadi kaya. Atau, saya tidak perlu khawatir, saya masih muda. Atau, bila saya hasilkan sejumlah besar uang, barulah saya akan memikirkan masa depan saya. Atau, suami istri saya mengatur keuangan. Yang jadi masalah dengan pernyataan-pernyataan tersebut adalah pernyataan itu merampok orang yang memilih untuk memikirkan dua hal penting. Waktu, yang merupakan aset Anda yang paling berharga, dan belajar. Hanya karena Anda tidak mempunyai uang, itu bukan alasan untuk tidak belajar. Tetapi itu adalah sebuah pilihan yang kita buat setiap hari, pilihan akan apa yang kita lakukan dengan waktu kita, uang kita, dan apa yang kita letakkan dalam kepala kita. Itulah kekuatan pilihan. Kita semua memiliki pilihan. Saya hanya memilih untuk menjadi kaya, dan saya membuat pilihan itu setiap hari. Pertama-tama berinvestasilah dalam pendidikan. Dalam kenyataan, satu-satunya aset real yang Anda miliki adalah pikiran Anda, alat yang paling kuat yang kita kuasai. Seperti yang saya katakan tentang kekuatan pilihan, kita masing-masing mempunyai pilihan tentang apa yang kita letakkan dalam otak kita pada saat kita cukup tua. Anda dapat melihat MTV sepanjang hari, atau membaca majalah hiburan, atau menghadiri kelas kesenian, atau pelajaran tentang perencanaan finansial. Anda memilih. Kebanyakan orang memilih membeli investasi daripada berinvestasi lebih dulu dengan cara belajar berinvestasi. Apartemen seorang teman saya, seorang wanita kaya, baru-baru ini dibobol maling. Mereka mengambil TV dan stereo set dan tidak menyentuh semua buku yang dia baca. Dan kita semua memiliki pilihan itu. Lagi-lagi 90% penduduk membeli TV dan hanya sekitar 10% membeli buku tentang bisnis atau kaset-kaset tentang investasi. Jadi apa yang saya lakukan? Saya ikut berbagai seminar. Saya senang bila seminar itu setidaknya berlangsung 2 hari karena saya senang menenggelamkan diri saya dalam sebuah topik. Pada 1973,
Saya sedang menonton TV dan muncul sebuah iklan yang menawarkan seminar 3 hari tentang bagaimana membeli real estate tanpa uang muka sama sekali. Saya membayar 385 US$ dan seminar itu membuat saya bisa berhasil menghasilkan 2 juta US$ kalau tidak lebih. Tetapi, yang lebih penting, seminar itu memberikan kehidupan bagi saya. Saya tidak harus bekerja selama sisa hidup saya karena satu seminar itu. Saya mengikuti setidaknya 2 seminar kursus semacam itu setiap tahun. Saya menyukai kaset. Alasannya, saya dapat mengulanginya dengan cepat. Saya mendengarkan kaset Peter Lynch, dan dia mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak saya setujui. Alih-alih menjadi song, bong dan mencela, saya hanya menekan tombol, rewind, dan mendengarkan bagian kaset yang lamanya 5 menit itu setidaknya 20 kali. Barangkali lebih. Tetapi tiba-tiba, dengan membuka pikiran saya mengerti mengapa dia mengatakan hal itu. Itu bagaikan ilmu sihir. Saya merasa mempunyai jendela ke dalam pikiran salah satu penemu terbesar dari zaman kita. Saya memperoleh kedalaman dan wawasan yang luar biasa dalam sumber-sumber pendidikan dan pengalamannya yang luas. Hasil bersihnya, saya masih mempunyai cara lama yang saya gunakan untuk berpikir, dan saya mempunyai cara melihat Peter terhadap masalah atau situasi yang sama. Saya mempunyai 2 pikiran dan bukan satu. Satu cara lebih untuk menganalisis sebuah masalah atau tren, dan itu tak ternilai harganya. Sekarang, saya sering mengatakan, bagaimana Peter Lynch akan melakukan hal ini, atau Donald Trump, atau Warren Buffett atau George Soros. Satu-satunya cara saya dapat mengakses kekuatan mental mereka yang luas adalah bersikap cukup rendah hati untuk membaca atau mendengarkan apa yang harus mereka katakan. Orang yang arogan atau penuh celah seringkali adalah orang yang memiliki harga diri rendah yang takut mengambil risiko. Anda tahu, jika Anda belajar sesuatu yang baru, Anda lantas dituntut untuk membuat kesalahan agar memahami sepenuhnya apa yang sudah Anda pelajari. Jika Anda sudah membaca sejauh ini, arogan bukanlah salah satu masalah Anda. Orang arogan jarang membaca atau membeli kaset pengembangan diri. Mengapa mereka harus beli? Mereka adalah pusat alam semesta. Ada begitu banyak orang pintar yang berargumentasi atau membela diri ketika sebuah gagasan baru bertabrakan dengan cara berpikir mereka. Dalam kasus ini, yang disebut inteligensi mereka dikombinasikan dengan arogansi sama dengan kebodohan. Kita masing-masing mengenal orang yang berpendidikan tinggi atau percaya mereka pandai, tetapi neraca pemasukan pengeluaran mereka menggambarkan gambaran yang berbeda. Orang yang sangat pandai menyambut gagasan baru, karena gagasan baru dapat menambah sinergi dari gagasan-gagasan lain yang diakumulasikan. Mendengarkan lebih penting daripada berbicara. Jika itu tidak benar, Tuhan tidak akan memberi kita 2 telinga dan hanya 1 mulut. Terlalu banyak orang berpikir dengan mulut mereka daripada mendengarkan untuk menyerap gagasan dan kemungkinan baru. Mereka cenderung mendebat daripada bertanya. Saya meninjau kekayaan saya cukup lama. Saya tidak menganut mentalitas kaya dengan cepat yang dimiliki oleh kebanyakan main lotre atau kasino. Saya bisa keluar masuk saham, tetapi saya
punya banyak pendidikan. Jika Anda ingin menerbangkan pesawat, saya anjurkan Anda pertama-tama mengambil kursus tentang cara menerbangkan pesawat. Saya selalu kaget pada orang yang membeli saham atau real estate, tetapi tidak pernah berinvestasi dalam aset mereka. Yang terbesar, yaitu pikiran mereka. Hanya karena Anda membeli buah atau 2 buah rumah tidaklah membuat Anda menjadi ahli dalam real estate. 3. Memilih teman dengan hati-hati, kekuatan persahabatan. Yang paling utama, saya tidak memilih teman-teman. Saya berdasarkan keadaan finansial mereka. Saya mempunyai teman yang nyata-nyata berkaul kemiskinan dan juga teman yang memperoleh penghasilan jutaan dolar setiap tahunnya. Maksud saya belajar dari mereka semua dan secara sadar. Saya berusaha untuk belajar dari mereka. Sekarang saya akan mengakui bahwa ada orang yang saya cari. Karena mereka mempunyai uang. Tetapi saya tidak mengejar uang. Saya mencari pengetahuan mereka. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang mempunyai banyak uang itu menjadi sahabat baik. Tetapi tidak semuanya. Namun demikian, ada satu perbedaan yang ingin saya tunjukkan. Saya telah memperhatikan bahwa teman-teman saya yang memiliki uang pasti berbicara soal uang. Dan saya tidak bermaksud membual. Mereka tertarik pada masalah ini. Maka saya belajar dari mereka, dan mereka belajar dari saya. Teman-teman saya, yang saya tahu dalam kesulitan finansial yang mengerikan, tidak senang membicarakan uang, bisnis, atau investasi. Mereka kerap berpikir hal itu kasar atau tidak intelektual. Maka saya juga belajar dari teman-teman saya yang bergumul secara finansial. Saya menemukan apa yang tidak boleh dilakukan. Saya mempunyai beberapa teman yang menghasilkan $1 miliar lebih dalam masa hidup mereka yang singkat. 3 dari mereka melaporkan fenomena yang sama, teman-teman mereka yang tidak mempunyai uang tidak pernah datang kepada mereka untuk bertanya bagaimana mereka bisa melakukannya. Bisa menjadi kaya. Tetapi mereka datang untuk mencari 1 atau 2 hal, atau kedua-duanya. 1. Pinjaman, utang, atau 2. Pekerjaan. Peringatan, jangan mendengarkan orang yang miskin atau yang ketakutan. Saya mempunyai teman-teman seperti itu, dan saya sangat menyukai mereka, tetapi mereka itu chicken little, pengekat. Bila menyangkut masalah uang, terutama investasi, langit lalu akan runtuh. Mereka dapat selalu memberitahu Anda mengapa sesuatu tidak berhasil. Masalahnya adalah orang-orang mendengarkan mereka, tetapi orang yang secara buta menerima informasi yang suram dan mengandung malapetaka adalah juga chicken little. Seperti bunyi perumpamaan tua, chickens of a fat hare agree together. Orang yang mempunyai minat, kegemaran, atau lainnya yang sama selalu bersama-sama. Jika Anda menonton CNBC, yang merupakan tambang emas informasi seputar investasi, mereka seringkali mempunyai sebuah panel yang disebut para pakar atau ahli. Satu pakar akan mengatakan pasar akan anjlok, dan yang lain akan mengatakan pasar akan melonjak drastis. Jika pandai, Anda mendengarkan keduanya. Buatlah pikiran Anda terbuka karena keduanya mempunyai poin-poin yang valid. Sayangnya, kebanyakan orang miskin mendengarkan chicken little. Saya mempunyai teman-teman yang lebih dekat yang berusaha
memberitahu saya tentang suatu transaksi atau investasi. Beberapa tahun yang lalu, seorang teman memberitahu saya dia sangat senang karena mendapatkan sebuah sertifikat deposito dengan suku bunga 6%. Saya memberitahu dia bahwa saya memperoleh 16% dari pemerintah negara bagian. Hari berikutnya dia mengirimkan sebuah artikel tentang mengapa investasi saya berbahaya. Selama bertahun-tahun sampai sekarang saya menerima bunga 16% dan dia masih tetap menerima 6%. Saya akan mengatakan bahwa salah satu hal paling sulit dalam membangun kekayaan adalah jujur terhadap diri Anda sendiri dan bersedia untuk tidak mengikuti orang banyak. Karena dalam pasar, biasanya orang banyaklah yang muncul belakangan dan dibantai. Jika sebuah transaksi besar ada di depan mata, seringkali sudah terlambat untuk meraihnya. Carilah transaksi baru. Kita mengatakannya seperti para peselancar, selalu ada gelombang lain. Orang yang tergesa-gesa dan terlambat menangkap datangnya gelombang biasanya adalah orang yang tersapu. Para investor yang pandai tidak mengatur waktu pasar. Jika mereka kehilangan sebuah gelombang, mereka mencari gelombang berikutnya. Dan mereka telah siap di posisinya. Ini sulit bagi kebanyakan investor. Karena membeli sesuatu, saham, real estate, yang tidak populer itu menakutkan mereka. Para investor yang takut-takut adalah seperti domba yang mengikuti kawanannya. Atau ketamakan menjerat mereka. Ketika investor yang bijaksana telah mengambil keuntungan dan maju terus. Investor yang bijaksana membeli sebuah investasi ketika investasi itu tidak populer. Mereka tahu bahwa keuntungan tercipta ketika mereka membeli, bukan ketika mereka menjual. Mereka menunggu dengan sabar. Seperti yang saya katakan, mereka tidak mengatur waktu pasar. Sama seperti seorang peselancar, mereka sudah siap menantikan gelombang besar berikutnya. Itu adalah insider trading. Ada bentuk-bentuk insider trading yang ilegal dan ada yang legal. Tetapi yang manapun, itu adalah insider trading. Perbedaannya hanyalah seberapa jauh Anda dari bagian dalam. Alasan Anda ingin mempunyai teman yang kaya yang dekat dengan bagian dalam adalah karena di sanalah uang dihasilkan. Hasilkan berdasarkan informasi. Anda ingin mendengar tentang ledakan berikutnya, masuk dan keluar sebelum kegagalan berikutnya. Saya tidak mengatakan lakukanlah itu secara ilegal, tetapi semakin dini Anda mengetahui, semakin baik peluang Anda akan keuntungan. Dengan risiko minimal. Itulah gunanya teman. Dan itulah inteligensi finansial. 4. Kuasailah sebuah formula dan kemudian pelajarilah sebuah formula baru, kekuatan. Untuk belajar dengan cepat. Untuk membuat roti, setiap tukang roti mengikuti sebuah resep, sekalipun resep itu hanya ada di otaknya. Hal yang sama berlaku untuk menghasilkan uang. Itu sebabnya uang sering disebut dough, uang, arti sebenarnya adalah adonan. Kebanyakan dari kita tentu sudah mendengar perumpamaan, Anda adalah apa yang Anda makan. Saya mempunyai pandangan yang berbeda atas perumpamaan yang sama. Saya mengatakan, Anda menjadi apa yang Anda pelajari. Dengan kata lain, berhati-hatilah dengan apa yang Anda belajar dan pelajari, karena pikiran Anda begitu kuat sehingga Anda menjadi apa yang Anda letakkan dalam kepala Anda. Misalnya,
Jika Anda belajar memasak, maka Anda cenderung untuk memasak. Anda menjadi seorang koki. Jika Anda sudah tidak mau lagi menjadi koki, Anda harus belajar sesuatu yang lain. Misalnya saja, guru sekolah. Setelah belajar mengajar, Anda seringkali menjadi seorang guru. Dan seterusnya. Pilihlah apa yang Anda pelajari secara hati-hati. Bila menyangkut soal uang, kebanyakan orang mempunyai satu formula dasar yang mereka pelajari di sekolah. Dan itu adalah bekerja untuk uang. Formula yang saya lihat menonjol di dunia adalah bahwa setiap hari jutaan orang bangun pagi dan pergi bekerja, mendapatkan uang, membayar rekening, tagihan, mencocokkan saldo, membeli beberapa reksadana, dan kembali bekerja. Itu adalah formula atau resep dasar. Jika Anda letih dengan apa yang Anda lakukan, atau Anda tidak menghasilkan cukup uang, ini hanyalah soal mengubah formula lama menjadi formula yang dapat menghasilkan uang bagi Anda. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya berumur 26 tahun, saya mengikuti kelas akhir pekan yang disebut bagaimana membeli real estate yang disita. Saya mempelajari sebuah formula. Langkah berikutnya adalah mempunyai disiplin untuk secara nyata mempraktakkan apa yang telah saya pelajari. Disitulah kebanyakan orang berhenti. Selama 3 tahun, sewaktu bekerja di Seros, saya menghabiskan waktu luang saya untuk belajar menguasai seni buying foreclosure. Saya menghasilkan beberapa juta dolar dengan menggunakan formula itu. Tetapi sekarang, itu terlalu kuno dan terlalu banyak orang yang melakukannya. Maka setelah saya menguasai formula itu, saya pergi mencari formula lain. Untuk banyak kelas, saya tidak menggunakan informasi yang saya pelajari secara langsung, tetapi saya selalu mempelajari sesuatu yang baru. Saya telah mengikuti kelas-kelas yang dirancang hanya untuk para pedagang derivatif, juga kelas untuk para pedagang komoditas pilihan, dan kelas untuk para calogis. Saya meninggalkan liga saya untuk hadir di sebuah ruangan yang dipenuhi orang dengan gelar Dr. dalam fisika nuklir dan ilmu pengetahuan ruang angkasa. Namun saya belajar banyak sehingga membuat investasi saham dan real estate saya lebih bermakna dan menguntungkan. Kebanyakan junior college dan community college mempunyai kelas perencanaan finansial dan membeli investasi tradisional. Itulah tempat yang bagus untuk mulai. Kurang memiliki kontrol dan disiplin batin. Orang yang kurang ketabahan keuletan batin sering menjadi korban dari mereka yang mempunyai disiplin diri. Dalam kelas kewirausahaan yang saya ajar, saya terus-menerus mengingatkan orang untuk tidak berfokus pada produk, jasa, atau alat mereka, tetapi berfokus pada mengembangkan keterampilan manajemen. 3 keterampilan manajemen paling penting yang dibutuhkan untuk memulai bisnis Anda sendiri adalah 1. Manajemen arus kas. 2. Manajemen manusia (SDM). 3. Manajemen waktu pribadi. Saya akan mengatakan keterampilan untuk memanajemen ketiga. Hal itu dapat diterapkan pada apapun, bukan hanya pengusaha. 3. Hal dalam cara Anda menjalani hidup Anda sebagai seorang pribadi, atau sebagai bagian dari sebuah keluarga, bisnis, organisasi amal, kota, atau bangsa. Setiap keterampilan itu ditingkatkan dengan penguasaan disiplin diri. Saya tidak menganggap enteng perkataan, bayarlah diri Anda. Lebih dulu, pertama-tama. The Richest Man in Babylon, Manusia Terkaya di Babylon, karya
George S. Clason adalah yang pertama kali mengeluarkan pernyataan. Bayarlah diri Anda lebih dulu. Jutaan kopi telah terjual. Tetapi, sementara jutaan orang dengan bebas mengulangi pernyataan yang penuh daya itu, hanya sedikit yang mengikuti nasihat itu. Seperti saya. Katakan, melek finansial mengizinkan seseorang untuk membaca angka, dan angka menuturkan sebuah cerita. Dengan melihat laporan rugi laba dan neraca seseorang, saya dapat melihat apakah orang yang mengeluarkan kata-kata, bayarlah diri Anda lebih dulu, sungguh mempraktekkan apa yang mereka khotbahkan. Sebuah gambar bernilai ribuan kata. Jadi marilah kita membandingkan kembali laporan finansial orang yang membayar diri mereka pertama-tama atau lebih dulu dengan orang yang tidak. Orang yang membayar dirinya lebih dulu. Pelajarilah diagram itu dan perhatikanlah apakah Anda dapat menarik beberapa perbedaan. Lagi, ini harus dilakukan dengan memahami arus kas yang menuturkan cerita itu. Kebanyakan orang melihat angka dan kehilangan ceritanya. Jika Anda dapat sungguh mulai memahami kekuatan arus kas, Anda akan segera menyadari apa yang salah dengan gambar di halaman berikut, him. 205, atau mengapa 90% dari kebanyakan orang bekerja keras sepanjang hidup mereka dan membutuhkan bantuan pemerintah. Seperti jaminan sosial ketika mereka tidak mampu lagi bekerja. Apakah Anda melihatnya? Diagram di atas mencerminkan tindakan seorang individu yang memilih membayar dirinya lebih dulu. Setiap bulan, mereka mengalokasikan uang untuk kolom aset mereka sebelum mereka membayar pengeluaran bulanan mereka. Meskipun jutaan orang telah membaca buku Clason dan mengerti kata-kata, bayarlah diri Anda lebih dulu, dalam kenyataannya mereka membayar diri mereka belakangan atau terakhir. Sekarang Anda dapat mendengar teriakan dari orang-orang yang secara tulus percaya untuk membayar rekening mereka lebih dulu. Dan saya dapat mendengar semua orang yang bertanggung jawab yang membayar rekening mereka pada waktunya. Saya tidak mengatakan bersikaplah tidak bertanggung jawab dan jangan membayar rekening Anda. Yang saya katakan hanyalah lakukanlah apa yang dikatakan dalam buku itu, yakni bayarlah diri Anda lebih dulu. Dan diagram di halaman sebelumnya, him. 204, adalah gambaran akuntansi yang benar dari tindakan itu. Bukan yang di bawah ini. Orang yang membayar orang lain lebih dulu. Seringkali tidak ada uang yang tersisa. Pekerjaan. Istri saya dan saya mempunyai banyak pemegang pembukuan, akuntan, dan bankir yang tidak setuju dengan cara memandang. Bayarlah diri Anda lebih dulu, ini. Alasannya adalah bahwa para profesional finansial itu sesungguhnya melakukan apa yang dilakukan banyak orang, yaitu membayar diri mereka belakangan. Mereka membayar orang lain lebih dulu. Berbulan-bulan dalam hidup saya, entah karena alasan apapun, arus kas jauh lebih sedikit daripada rekening tagihan saya. Tapi saya masih membayar diri saya lebih dulu. Akuntan dan pemegang buku. Saya menjerit panik. Mereka akan datang mencari Anda. IRS akan menjebloskan Anda ke penjara. Anda akan meruntuhkan suku bunga kredit. Mereka akan memutus aliran listrik. Tapi saya masih membayar diri saya lebih dulu. Mengapa? Anda bertanya. Karena itulah yang diceritakan oleh Ki.
Sah The Richest Man in Babylon. Kekuatan disiplin diri dan kekuatan. Ketabahan batin. Nyali atau nekat, dalam istilah kasarnya. Seperti yang diajarkan oleh ayah saya yang kaya pada bulan pertama saya bekerja padanya, kebanyakan orang membiarkan dunia permainkan mereka. Seorang tukang tagih menelepon dan Anda membayar atau lainnya. Maka Anda membayar dan tidak membayar diri Anda. Seorang petugas penjualan mengatakan, "Oh, masukkan saja ke dalam kartu kredit Anda." Agen real estate Anda memberitahu Anda untuk maju terus, pemerintah memberi Anda pengurangan pajak atas rumah Anda. Itulah yang dibahas buku tersebut. Mempunyai nyali untuk melawan zaman dan menjadi kaya. Anda mungkin tidak lemah, tetapi bila menyangkut soal uang, banyak orang menjadi lemah dan tak berdaya. Saya tidak mengatakan bersikaplah tidak bertanggung jawab. Alasan: saya tidak mempunyai utang kartu kredit yang tinggi, utang perhiasan yang tak berharga, adalah karena saya ingin membayar diri saya lebih dulu. Alasan saya meminimalkan pemasukan saya adalah karena saya tidak ingin membayarkannya pada pemerintah. Itu sebabnya, bagi Anda yang sudah menyaksikan film video The Secrets of the Rich, pemasukan saya berasal dari kolom aset saya melalui korporasi Nevada. Jika saya bekerja untuk uang, pemerintah akan memungutnya. Jadi, meskipun saya membayar rekening saya belakangan, secara finansial saya cukup lihai untuk tidak terseret dalam situasi finansial keras. Saya tidak menyukai utang konsumen. Sesungguhnya saya mempunyai liabilitas yang lebih tinggi dari 99% jumlah penduduk, tapi saya tidak membayar untuk mereka, orang lain membayar untuk liabilitas saya. Mereka disebut penyewa. Jadi aturan nomor Elda Lam membayar diri Anda lebih dulu adalah jangan berutang lebih dulu. Sekalipun saya membayar rekening saya belakangan, saya aturnya untuk hanya mempunyai rekening-rekening kecil yang tidak penting, yang harus saya bayar. Kedua, ketika kadang-kadang saya tidak mempunyai cukup uang, saya tetap membayar diri saya lebih dulu. Saya membiarkan para kreditur dan bahkan pemerintah berteriak. Saya senang bila mereka menjadi keras. Mengapa? Karena mereka membantu saya. Mereka memberi saya inspirasi untuk pergi keluar dan menciptakan uang lebih banyak. Jadi saya membayar diri saya lebih dulu, investasikan uang, dan membiarkan para kreditur berteriak. Bagaimanapun, biasanya saya segera membayar mereka. Istri saya dan saya punya kredit yang sangat bagus. Hanya saja kami tidak ambruk dalam tekanan dan menghabiskan tabungan kami atau mencairkan saham untuk membayar utang konsumen. Itu tidak terlalu pandai secara finansial. Jadi jawabannya adalah 1. Jangan terjebak dalam utang yang besar yang harus Anda bayar. Jagalah pengeluaran Anda tetap rendah. Bangunlah aset Anda lebih dulu. Kemudian, belilah rumah yang besar atau mobil yang bagus. Terjebak dalam perlombaan tikus adalah tidak inteligen, tidak pandai. 2. Bila Anda kekurangan uang, biarkanlah tekanan terbentuk dan jangan memakai tabungan atau investasi Anda. Gunakanlah kanan untuk mengilhami kejeniusan finansial Anda agar muncul dengan cara-cara baru yang menghasilkan uang lebih banyak. Dan kemudian membayar utang-utang Anda.
Anda akan menung. Bukan kemampuan Anda untuk menghasilkan uang lebih banyak dan sekaligus inteligensi finansial Anda. Sering kali saya jatuh dalam kesulitan finansial dan menggunakan otak saya untuk menghasilkan lebih banyak uang sambil dengan kukuh mempertahankan aset dalam kolom aset saya. Petugas PEM. Bukuan saya sudah menjerit dan terjun untuk melindungi, tapi saya seperti seorang prajurit baik yang mempertahankan benteng aset. Orang miskin mempunyai kebiasaan buruk. Suatu kebiasaan RUK umum yang secara sederhana disebut merogoh tabungan. Orang kaya tahu bahwa tabungan hanya digunakan untuk menciptakan uang lebih banyak, bukan untuk membayar rekening. Saya tahu kedengarannya itu keras, tetapi seperti saya katakan, jika Anda tidak keras di dalam, dunia akan selalu mempermainkan Anda. Jika Anda tidak menyukai tekanan finansial, temukanlah formula yang manjur untuk Anda. Sebuah formula yang bagus memotong pengeluaran, menaruh uang Anda di bank, membayar lebih banyak daripada bagian yang adil dari pajak penghasilan, membeli reksadana yang aman, dan mengucapkan kaul orang kebanyakan. Tapi ini nih, langgar aturan, bayarlah diri Anda lebih dulu. Aturan tidak mendorong pengorbanan diri atau pantang finansial. Ini tidak berarti membayar diri Anda lebih dulu dan kelaparan. Hidup adalah untuk dinikmati. Jika Anda menggunakan kejeniusan finansial, Anda dapat memiliki semua manisnya kehidupan, menjadi kaya, dan membayar semua rekening tanpa mengorbankan kehidupan yang baik. Dan itu adalah inteligensi finansial. 6. Bayarlah broker Anda dengan baik, kekuatan. Nasihat yang baik. Saya sering melihat orang menempelkan tanda di depan rumah mereka yang mengatakan, dijual tanpa perantara. Atau saya melihat di TV sekarang ini banyak orang mengklaim menjadi broker diskon. Ayah saya yang kaya mengajar saya untuk mengambil arah yang berlawanan. Dia percaya dalam membayar para profesional dengan baik, dan saya mengambil kebijakan itu juga. Sekarang, saya mempunyai para pengacara, akuntan, pedagang perantara real estate dan saham yang tinggi upahnya. Mengapa? Karena jika, dan benar-benar, jika orang-orang itu adalah kaum profesional, jasa mereka pastilah mendatangkan uang bagi Anda. Dan semakin banyak uang yang mereka hasilkan, semakin banyak uang yang saya peroleh. Kita hidup di abad informasi. Informasi itu tak ternilai. Seorang broker, pedagang perantara, yang baik haruslah memberikan informasi bagi Anda dan sekaligus mengambil waktu untuk mendidik Anda. Saya mempunyai beberapa broker yang bersedia melakukan itu untuk saya. Beberapa mengajari saya ketika saya mempunyai uang sedikit atau tidak sama sekali, dan saya masih bersama mereka hari ini. Apa yang saya bayarkan pada seorang broker adalah kecil dibandingkan dengan uang yang saya hasilkan dari informasi yang mereka berikan. Saya sangat senang ketika broker real estate atau broker saham saya menghasilkan banyak uang. Karena itu biasanya berarti saya memperoleh banyak uang. Seorang broker yang baik menghemat waktu saya di samping menghasilkan uang untuk saya, seperti ketika saya membeli sebidang tanah kosong seharga $9 dan segera menjualnya lebih dari $25 sehingga saya dapat lebih cepat membeli mobil Porsche. Saya, seorang broker, adalah mata dan telinga terhadap pasar. Mereka ada
di sana setiap hari sehingga saya tidak harus ada di sana. Saya lebih memilih bermain golf. Juga, orang yang menjual sendiri rumah mereka tanpa perantara. Pastilah tidak terlalu menghargai waktu mereka. Mengapa saya mau menghemat beberapa dolar bila saya dapat menggunakan waktu itu untuk menghasilkan uang lebih banyak atau menghabiskannya dengan mereka yang saya cintai? Yang menggelikan adalah begitu banyak orang miskin dan kelas menengah mau begitu saja membayar tip restoran 15 sampai 20% sekalipun pelayanannya buruk dan mengeluh soal membayar seorang broker meskipun cuma 3-7%. Mereka senang memberi tip pada orang dalam kolom pengeluaran dan tidak ramah pada orang dalam kolom aset. Ini tidak cerdas secara finansial. Semua broker tidak diciptakan sama. Sayangnya, kebanyakan broker hanyalah tenaga penjual. Saya akan mengatakan bahwa tenaga penjual real estate adalah yang paling buruk. Mereka menjual, tetapi mereka sendiri mempunyai real estate yang kecil atau malah tidak punya sama sekali. Ada perbedaan yang sangat besar antara seorang broker yang menjual rumah dan broker yang menjual investasi. Dan itu juga berlaku untuk broker saham, surat obligasi, reksadana, dan asuransi yang menyebut diri mereka perencana finansial. Seperti dalam dongeng, Anda mencium banyak katak untuk menemukan satu pangeran. Ingatlah saja perumpamaan tua, jangan pernah bertanya pada penjual ensiklopedi jika Anda membutuhkan ensiklopedi. Ketika saya mewawancarai seorang profesional yang dibayar, saya pertama-tama mencari tahu berapa banyak properti atau saham yang secara pribadi mereka punyai dan berapa persentase yang mereka bayarkan dalam pajak. Dan itu berlaku bagi pengacara pajak saya dan juga akuntan saya. Saya mempunyai seorang akuntan yang mengurusi bisnisnya sendiri. Profesinya adalah akuntansi, tetapi dia tidak memiliki real estate. Saya beralih karena kami tidak menyukai bisnis yang sama. Carilah seorang broker yang juga menyukai minat utama Anda. Banyak broker akan menghabiskan waktu untuk mendidik Anda, dan mereka bisa menjadi aset terbaik yang Anda temukan. Bersikaplah adil, dan kebanyakan dari mereka akan adil pada Anda. Jika yang dapat Anda pikirkan hanyalah memotong komisi mereka, lantas mengapa mereka harus mau berada di sekitar Anda? Ini hanyalah logika sederhana. Seperti saya katakan di depan, salah satu keterampilan manajemen adalah manajemen SDM manusia. Banyak orang hanya memanajemen orang yang lebih bodoh daripada mereka dan atau berada di bawah kekuasaan mereka, seperti para bawahan di tempat kerja, misalnya. Banyak manajer menengah tetap sebagai manajer menengah, gagal untuk dipromosikan karena mereka tahu bagaimana bekerja dengan orang-orang di bawah mereka, tetapi tidak dengan orang-orang di atas mereka. Keterampilan real adalah memanajemen dan membayar dengan baik orang yang lebih pandai daripada Anda dalam suatu bidang teknis. Itu sebabnya perusahaan mempunyai dewan direktur. Anda pun harus memilikinya. Dan itulah inteligensi finansial. 7. Jadilah seorang Indian giver, kekuatan peroleh sesuatu secara gratis. Ketika pendatang kulit putih pertama tiba di Amerika, mereka tercengang oleh praktek budaya yang dimiliki oleh beberapa orang Indian Amerika. Sebagai contoh, jika seorang pendatang kedinginan, orang Indian akan memberi dia selimut. Karena si pendatang mengira bahwa
Selimut itu adalah pemberian, mereka seringkali diganggu oleh orang Indian yang meminta kembali selimut itu. Orang Indian juga marah ketika mereka menyadari bahwa para pendatang tidak mau mengembalikannya. Dari situlah istilah pemberi Indian giver, berasal. Sebuah kesalahpahaman kultural yang sederhana. Dalam dunia, kolom aset, menjadi pemberi Indian adalah penting untuk kekayaan. Pertanyaan pertama seorang investor yang canggih adalah, seberapa cepat saya mendapatkan kembali uang saya? Mereka juga ingin mengetahui apa yang mereka peroleh secara cuma-cuma, juga disebut sepotong tindakan. Itu sebabnya laba investasi atau laba dari dan atas investasi begitu penting. Misalnya, saya menemukan sebuah kondominium kecil, beberapa blok dari tempat saya tinggal, yang ada dalam penyitaan. Bank menginginkan $60, dan saya memasukkan tawaran $50, yang mereka ambil semata-mata karena bersamaan dengan tawaran saya, itu adalah cek bank senilai $50. Mereka sadar saya serius. Kebanyakan investor akan mengatakan, apakah Anda tidak membekukan banyak uang tunai? Apakah tidak lebih baik mendapatkan pinjaman untuk itu? Dalam hal ini jawabannya adalah tidak. Perusahaan investasi saya menggunakan ini sebagai penyewaan liburan selama musim dingin, ketika Snowbird datang ke Arizona dan menyewanya $2,500 sebulan selama 4 bulan. Untuk penyewaan selama musim sepi, kondominium itu disewakan hanya $1 sebulan. Uang saya kembali dalam 3 tahun. Sekarang saya memiliki aset ini yang memompakan uang untuk saya bulan demi bulan. Hal yang sama terjadi dengan saham. Kerap kali, broker saya akan menelepon saya dan merekomendasikan agar saya memindahkan jumlah uang yang cukup besar ke dalam saham sebuah perusahaan. Turis, biasanya pensiunan, dari utara berlibur ke daerah selatan selama musim dingin dan kemudian kembali ke utara untuk musim panas, yang dia rasa segera naik sehingga menambah nilai pada saham. Seperti pengumuman sebuah produk baru. Saya akan memindahkan uang saya selama seminggu sampai sebulan sewaktu saham terus bergerak naik. Kemudian, saya menarik sejumlah uang saya yang pertama, dan tidak khawatir lagi akan fluktuasi pasar, karena uang saya yang pertama sudah kembali dan siap mengerjakan aset lain. Jadi, uang saya masuk, dan kemudian keluar, dan saya memiliki sebuah aset yang secara teknis bebas. Benar, saya kehilangan uang pada banyak kesempatan. Tetapi saya hanya bermain dengan uang yang memang saya sediakan untuk itu. Saya akan mengatakan, pada rata-rata 10 investasi, saya sungguh mendapatkan untung dari 2 atau 3 investasi, sementara 5 atau 6 tidak sama sekali, dan rugi dalam 2 atau 3 lainnya. Tetapi saya membatasi kerugian saya hanya sebatas uang yang saya miliki pada saat itu. Bagi orang yang membenci risiko, mereka menaruh uang mereka di bank. Dan dalam jangka panjang, tabungan lebih baik daripada tidak ada tabungan. Tetapi dibutuhkan waktu yang lama untuk dapatkan kembali uang Anda dan, dalam banyak hal, Anda tidak dapatkan apapun secara bebas dengan tabungan itu. Dulu mereka membagi-bagikan klaster, tetapi sekarang mereka jarang sekali melakukan hal itu. Pada setiap investasi saya, harus ada bagian atas, sesuatu yang cuma
Cuma sebuah kondominium, gudang kecil, sebidang tanah kosong, MAH, saham, bangunan kantor. Dan harus ada risiko yang terbatas, atau gagasan risiko rendah. Ada buku yang sepenuhnya membahas topik ini, yang tidak akan saya bahas di sini. Ray Kroc dari McDonald's yang termasyur menjual franchise waralaba hamburger bukan karena dia menyukai hamburger, tetapi karena dia menginginkan real estate di bawah waralaba secara cuma-cuma. Jadi investor yang bijaksana harus melihat lebih daripada laba atas. Investasi ini adalah aset yang Anda peroleh secara cuma-cuma setelah Anda mendapatkan uang Anda kembali. Inilah inteligensi finansial. 8. Aset membeli kemewahan, kekuatan fokus. Anak C. Orang teman telah mengembangkan kebiasaan buruk dalam memboroskan uang. Baru berumur 16 tahun, dia ingin mempunyai mobil sendiri. Alasannya, semua orang tua temannya memberi anak-anak mereka mobil. Anak itu mau memakai tabungannya dan menggunakannya sebagai uang muka. Itu terjadi ketika ayahnya menghubungi saya. Apakah menurut Anda saya harus membiarkan dia melakukannya? Ataukah saya harus berbuat seperti orang tua lainnya dan membelikan dia sebuah mobil? Jawab saya, barangkali itu bisa melegakan beban untuk jangka pendek, tetapi apakah yang telah Anda ajarkan padanya untuk jangka panjang? Dapatkah Anda menggunakan nafsu untuk memiliki mobil untuk mengilhami anak Anda untuk belajar sesuatu? Tiba-tiba, pikirannya terbuka dan dia segera pulang. 2 bulan kemudian saya bertemu teman saya lagi. Apakah anak Anda mendapatkan mobil barunya? Tanya saya. Tidak. Saya memberinya uang $3 untuk mobil itu. Saya memberitahu dia untuk menggunakan uang saya ketimbang gunakan uang kuliahnya. Wah, Anda memang murah hati, kata saya. Tidak juga. Uang itu saya berikan dengan satu syarat. Saya memakai nasihat Anda, yakni menggunakan nafsunya yang menggebu untuk membeli sebuah mobil dan menggunakan energi itu sehingga dia dapat belajar sesuatu. Jadi apa syaratnya? Tanya saya. Yah, pertama kami menggelar permainan Anda lagi, cash flow. Kami memainkannya dan berdiskusi lama soal penggunaan uang yang bijaksana. Kemudian saya berlangganan Wall Street Journal untuknya dan memberinya beberapa buku tentang pasar saham. Terus bagaimana? Tanya saya. Tentu ada udang di balik batu. Bukan? Saya bilang uang $3 menjadi miliknya, tetapi dia tidak dapat langsung menggunakannya untuk membeli mobil. Dia dapat menggunakannya untuk membeli dan menjual saham, menemukan stockbrokernya sendiri, dan setelah dia menghasilkan $6 dengan uang $3, uang itu dapat digunakan untuk membeli mobil, dan $3 masuk ke dalam dana kuliahnya. Dan apa hasilnya? Tanya saya. Wah, dia beruntung pada awal perdagangan, tetapi semua yang dia peroleh nyaris ludes beberapa hari kemudian. Lantas, dia menjadi sangat tertarik. Sekarang, akan saya katakan dia kehilangan $2. Tetapi dia semakin tertarik. Dia telah membaca semua buku yang saya belikan dan pergi ke perpustakaan untuk membaca lebih banyak buku. Dia membaca Wall Street Journal dengan lahap, mengamati berbagai indikator, dan lebih memilih menonton saluran CNBC daripada MTV. Uangnya tinggal $1, tetapi minat dan
Semangat belajarnya setinggi langit. Dia tahu jika dia kehilangan uang itu, dia akan berjalan kaki 2 tahun lagi. Tapi kelihatannya dia tidak peduli. Malahan dia tampaknya tidak peduli lagi terhadap mobil yang dimintanya karena dia mendapatkan sebuah permainan yang lebih menyenangkan. Apa yang terjadi jika dia kehilangan semua uangnya? Tanya saya. Kami akan menerimanya bila itu memang terjadi. Saya lebih memilih dia kehilangan segalanya sekarang daripada menunggu sampai dia seumur kita dan mengambil risiko kehilangan segalanya. Di samping itu, itulah uang $3 terbaik yang pernah saya keluarkan untuk pendidikannya. Apa yang dia pelajari akan berguna umur hidupnya, dan kelihatannya dia menaruh respek baru terhadap kekuatan uang. Saya rasa dia sudah berhenti menghambur-hamburkan uangnya. Seperti saya katakan dalam bagian ini, bayarlah diri Anda lebih dulu. Jika seseorang tidak dapat menguasai kekuatan disiplin diri, sangatlah baik bila ia tidak berusaha untuk menjadi kaya. Karena meskipun proses mengembangkan arus kas dari kolom aset itu secara teori mudah dilakukan, tetapi keuletan mental untuk mengarahkan uang sangatlah sulit. Karena berbagai godaan eksternal di dunia konsumeris sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggelembungkan kolom pengeluaran. Karena keuletan mental lemah, uang itu pun mengalir keluar dengan mudahnya. Itulah penyebab kemiskinan dan pergumulan finansial. Saya akan memberikan contoh numerik inteligensi finansial ini. Dalam hal ini kemampuan untuk mengarahkan uang untuk membuat uang lebih banyak. Jika kita memberi 100 orang uang sebesar $10 pada permulaan tahun, saya memberikan pendapat saya pada akhir tahun. 80 orang tidak akan memiliki sepeser pun. Kenyataannya, banyak yang malah punya utang lebih besar dengan menyerahkan uang muka untuk mobil baru, kulkas, TV, stereo, set, atau liburan. 16 orang telah menaikkan uang $10 sebesar 5%. Sampai 10%. 4 orang telah menaikkan uang itu sampai $20 atau menjadi jutaan dolar. Kita pergi ke sekolah untuk belajar suatu profesi sehingga kita dapat bekerja untuk mendapatkan uang. Menurut pendapat saya, belajar bagaimana memiliki uang yang bekerja untuk Anda juga penting. Saya menyukai kemewahan saya seperti halnya orang lain. Bedaannya adalah, sebagian orang membeli kemewahan mereka dengan cara kredit. Ini jebakan mengikuti keluarga Salim. Ketika saya ingin membeli mobil Porsche, jalan yang termudah adalah menelepon bankir saya dan mendapatkan pinjaman. Alih-alih memilih berfokus pada kolom liabilitas, saya memilih berfokus pada kolom aset. Sebagai kebiasaan, saya menggunakan hasrat nafsu saya untuk mengkonsumsi untuk mengilhami dan memotivasi kejeniusan finansial saya untuk berinvestasi. Sekarang ini terlalu sering, kita lebih berfokus pada meminjam uang untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan ketimbang berfokus pada menciptakan uang. Yang satu lebih mudah untuk jangka pendek, tetapi lebih sulit untuk jangka panjang. Adalah suatu kebiasaan buruk bahwa kita sebagai individu dan sebagai bangsa telah jatuh ke sana. Ingatlah, jalan yang mudah seringkali menjadi sulit, dan jalan yang sulit menjadi mudah. Semakin dini Anda dapat melatih diri Anda dan mereka yang Anda cintai untuk menjadi penguasa uang, semakin baiklah itu. Uang adalah kekuatan yang penuh daya. Sayangnya,
orang menggunakan kekuatan uang untuk melawan diri mereka sendiri. Jika kecerdasan finansial Anda rendah, uang akan menggilas Anda. Uang akan menjadi lebih pandai daripada Anda. Jika uang lebih pandai daripada Anda akan bekerja untuknya sepanjang hidup Anda. Untuk menjadi penguasa uang, Anda harus lebih pandai darinya. Kemudian uang akan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Uang akan menaati Anda. Alih-alih menjadi budak uang, Anda akan menjadi penguasa uang. Itulah kecerdasan finansial. 9. Kebutuhan akan pahlawan, kekuatan mitos. Ketika saya masih bocah, saya sangat mengagumi Willie Mays, Hank Aaron, Yogi Berra. Mereka adalah pahlawan saya. Sebagai bocah yang bermain di liga kecil, saya ingin menjadi persis seperti mereka. Saya mengumpulkan kartu-kartu bisbol mereka. Saya ingin mengetahui apa saja tentang mereka. Saya tahu tentang RBI, era, rata-rata pukulan mereka, berapa banyak mereka dibayar, dan bagaimana mereka sukses. Saya ingin mengetahui segala sesuatu. Karena saya ingin menjadi persis seperti mereka. Setiap kali, sebagai seorang bocah berumur September 10 tahun, ketika saya mengangkat alat pemukul atau bermain di base pertama atau sebagai catcher, saya bukanlah saya. Saya adalah Yogi atau Hank. Itu adalah salah satu cara paling kuat yang kita pelajari sehingga kita sering kalah sebagai orang dewasa. Kita kehilangan pahlawan kami. Kita kehilangan kenaifan kita. Sekarang, saya menyaksikan anak-anak bermain bola basket di dekat rumah saya. Di lapangan mereka bukanlah si Johnny kecil, Mereka adalah Michael Jordan, Sir Charles, atau Claes. Meniru atau berusaha menyamai pahlawan adalah kekuatan yang sebenarnya untuk belajar. Dan itu sebabnya ketika seseorang seperti O.J. Simpson tidak disukai lagi, muncullah teriakan yang amat keras. Itu bukan sekadar pengadilan di ruang sidang. Itu adalah kehilangan seorang pahlawan. Orang tumbuh bersama, memandang, dan ingin menjadi seperti dia. Tiba-tiba kita harus membersihkan diri kita dari orang itu. Saya mempunyai pahlawan-pahlawan baru ketika saya semakin tua. Saya mempunyai pahlawan golf seperti Peter Jacobsen, Fred Couples, dan Tiger Woods. Saya meniru ayunan pukulan mereka dan berusaha sebaik mungkin untuk membaca segala sesuatu tentang mereka. Saya juga mempunyai pahlawan seperti Donald Trump, Warren Buffett, Peter Lynch, George Soros, dan Jim Rogers. Di umur yang lebih tua, saya tahu titik pijak mereka sama seperti saya tahu era dan RBI dari pahlawan bisbol saya. Saya mengikuti investasi apa yang dilakukan oleh Warren Buffett dan membaca apa saja yang dapat saya temukan mengenai sudut pandangnya tentang pasar. Saya membaca buku Peter Lynch untuk memahami bagaimana dia memilih saham. Dan saya membaca tentang Donald Trump karena berusaha untuk mengetahui bagaimana dia bernegosiasi dan mengumpulkan transaksi. Persis seperti saya bukanlah saya ketika saya hendak memukul. Ketika saya di pasar atau sedang menegosiasikan sebuah transaksi, secara tidak sadar saya bertindak dengan mulut besar Donald Trump. Atau ketika menganalisis sebuah tren, saya melihatnya seolah-olah Peter Lynch sedang melakukannya. Dengan mempunyai pahlawan, kita membuka sumber yang luar biasa dari kejeniusan yang belum matang.
Tetapi pahlawan berbuat lebih dari sekadar mengilhami kita. Pahlawan membuat segala sesuatunya kelihatan mudah. Membuat suatu kelihatan mudah itulah yang meyakinkan kita untuk ingin jadi seperti mereka. Jika mereka bisa melakukannya, saya pun bisa. Bila menyangkut masalah investasi, terlalu banyak orang buatnya kedengaran sulit. Bukannya menemukan pahlawan yang membuat investasi kelihatan mudah. 10. Mengajarlah dan Anda akan menerima kekuatan memberi. Kedua orang tua saya adalah guru. Ayah saya yang kaya mengajarkan sebuah pelajaran yang saya bawa sepanjang hidup saya, dan itu adalah perlunya bersikap penuh belas kasih atau memberi. Ayah saya yang berpendidikan memberi banyak melalui waktu dan pengetahuan, tetapi tidak pernah memberikan uang. Seperti saya katakan, dia biasanya mengatakan bahwa dia akan memberi bila dia mempunyai uang lebih. Tentu saja, jarang ada uang lebih. Ayah saya yang kaya memberi uang sekaligus pendidikan. Dia sangat percaya akan zakat atau derma. Dia akan selalu mengatakan, jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus memberi lebih dulu. Ketika dia kekurangan uang, dia tetap memberikan uangnya pada gereja atau ke lembaga sosial kesukaannya. Jika saya dapat meninggalkan satu gagasan tunggal untuk Anda, ya, gagasan itu. Kapanpun Anda merasa kekurangan atau membutuhkan sesuatu, berikanlah dulu apa yang Anda inginkan dan itu akan kembali pada Anda berlimpah-limpah. Itu benar untuk uang, sesungging, senyum, cinta, persahabatan. Saya tahu hal ini sering kali merupakan hal terakhir yang mau dilakukan seseorang, tetapi itu selalu berhasil. Untuk saya percaya bahwa prinsip timbal balik itu benar, dan saya memberikan apa yang saya inginkan. Saya menginginkan uang. Maka saya memberikan uang, dan itu kembali berlipat ganda. Saya ingin meningkatkan penjualan, maka saya membantu orang lain menjual sesuatu, dan penjualan pun mendatangi saya. Saya menginginkan koneksi, dan saya membantu orang lain mendapatkan koneksi, dan seperti sulap, koneksi mendatangi saya. Beberapa tahun yang lalu, saya mendengar sebuah perumpamaan yang berbunyi, Tuhan tidak perlu menerima, tetapi manusia perlu memberi. Ayah saya yang kaya seringkali akan mengatakan, orang miskin lebih tamak daripada orang kaya. Dia akan menjelaskan bahwa jika seseorang kaya, orang itu memberikan sesuatu yang diinginkan orang lain. Dalam hidup saya, selama bertahun-tahun, ketika saya merasa miskin atau kekurangan uang atau kekurangan bantuan, saya akan mencari dalam hati saya apa yang saya inginkan, dan kemudian memutuskan untuk memberikan hal itu lebih dulu. Dan ketika saya memberi, itu selalu kembali. Itu mengingatkan saya akan cerita tentang seorang pria yang duduk sambil memegang kayu bakar di malam yang dingin membeku. Dan dia meneriaki tungku api, bila kamu memberi saya panas, maka saya akan meletakkan kayu bakar ini. Dan ketika menyangkut masalah uang, cinta, kebahagiaan, penjualan, koneksi, yang perlu diingat orang hanyalah berikanlah apa yang Anda inginkan lebih dulu. Dan itu akan kembali berlimpah-limpah. Seringkali hanya proses mikirkan apa yang saya inginkan, dan bagaimana saya bisa memberikan apa yang saya inginkan kepada orang lain, akan membuka saluran rahmat. Kapanpun saya merasa bahwa orang tidak tersenyum pada
Saya hanya mulai tersenyum dan mengatakan, halo, atau, hai. Dan seperti sulap, ada lebih banyak orang tersenyum di sekitar saya. Benarlah bahwa dunia Anda hanyalah sebuah cermin atau bayangan Anda. Itu sebabnya saya mengatakan, mengajarlah dan Anda akan nerima. Saya telah menemukan bahwa semakin banyak saya dengan tulus mengajar mereka yang ingin belajar, semakin banyak saya belajar. Jika Anda ingin belajar soal uang, ajarkanlah itu pada orang lain. Dan aliran gagasan yang baru dan distingsi yang lebih baik akan tiba. Ada saat-saat ketika saya memberi dan tidak ada sesuatu pun yang kembali atau apa yang saya terima bukanlah apa yang saya inginkan. Tetapi dengan pengamatan yang lebih dekat dan pencarian jiwa, dalam hal ini saya kerap memberi untuk menerima, daripada beri untuk memberi. Ayah saya mengajar para guru, dan dia menjadi seorang guru yang sempurna. Ayah saya yang kaya selalu mengajarkan caranya melakukan bisnis pada orang muda. Dalam retrospeksi, kemurahan head mereka. Dan apa yang mereka ketahui itulah yang membuat mereka lebih pandai. Ada kekuatan dalam dunia ini yang lebih pandai daripada kita. Anda dapat mencapai tujuan dengan cara Anda sendiri, tetapi lebih mudah dengan bantuan kekuatan untuk menjadi yang Anda perlukan. Untuk menjadi adalah bersikap murah hati dengan apa yang Anda punyai, dan kekuatan akan bermurah hati pada Anda. Terima kasih telah menonton episode kali ini di Sore X Motivation. Semoga konten hari ini memberi Anda dorongan dan wawasan yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda. Jika Anda menemukan nilai dalam video ini, jangan lupa untuk memberi like, berbagi, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang paling memotivasi Anda. Dan pastikan untuk berlangganan dan tekan tombol notifikasi, agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Teruslah berjuang, teruslah belajar, dan ingatlah, kesuksesan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.